di mana hari ini sebagai narasumber dari Universitas Merdeka Malang, para puket, dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Student Creativity as the Driving Force of Future Health Innovation, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Innovest 2026 yang diselenggarakan oleh Stikes Sang Tua Surabaya. Webinar ini tidak hanya menjadi ajang berbagai ilmu dan wawasan tentang inovasi di bidang kesehatan, tapi juga menjadi bagian penting dari upaya kita dalam penguatan tradisi akademik kampus dalam membangun kreativitas untuk mewujudkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Kegiatan ini juga selaras dengan semangat program kreativitas mahasiswa atau PKM yang digagas oleh Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek dalam mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga solutif terhadap tantangan nyata di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kami berharap melalui webinar ini, para mahasiswa semakin terdorong untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif. Ya, yang beberapa kali sebenarnya juga sudah institusi sharing ya terkait dengan kegiatan program kreativitas mahasiswa. Kita mengajak semua mahasiswa untuk ayo, karena mahasiswa itu kan tugasnya untuk berpikir kritis gitu ya. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sufianto atas kesediaannya menjadi narasumber, serta kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Demikian sambutan dari Ketua Stikes. Mari rekan-rekan semua, ilmu yang sangat bermanfaat ini disimak dengan betul-betul ya, dan nantinya saya harapkan rekan-rekan bisa untuk menyusun proposal ya dan disubmit di Google Form yang sudah di-share. Nanti dari sekian peserta akan direview dan dipilih mana yang terbaik. Nah, tentunya pasti nanti ada reward yang menanti Anda semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Astrida Budiarti atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta webinar, dipersilahkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu agar dokumentasi dapat dilakukan dengan lebih baik. Oke. Baik teman-teman, untuk slide 1, 2, 3. Oke, slide kedua teman-teman. 1, 2, 3. Oke, next slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi dokumentasi. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Sufianto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Health Innovation
Sebelum kita bedah mengenai informasi yang akan disampaikan kepada Bapak Sufianto, mohon izin saya izin membacakan CV dari Bapak Sufianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kurikulum vitae dari Bapak Sufianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. NID, NIDN 07 28027 301, NIP NIK 812 /FT, tempat tanggal lahir Madiun 28 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, beragama Islam, jabatan akademik lektor, perguruan tinggi di Universitas Merdeka Malang, alamat Jalan Terusan Raya di 62 sampai 64 Malang, telepon atau fax, nomor telepon 0341 568395, fax 0341 56494. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, tahun lulus 1997, S1 di Universitas Brawijaya dengan teknik mesin, 2009, S2 di Universitas Brawijaya, jurusan program studi teknik mesin. Untuk pelatihan profesional 5 tahun terakhir, 2024, workshop pengembangan dan penguatan sentra KI 5 November 2024, Kemenristek LL Dikti 7, jangka waktu 6, BIMTEK penulisan artikel ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 15 Juli 2024, LPPM Unmer Malang, jangka waktu 6 jam, 2024, BIMTEK penguatan dan konsultasi teknik desain industri 5-6 Juni 2024, DJKI, dalam jangka waktu 8 jam, 2024, bimbingan teknik penulisan proposal program inovasi kreatif untuk mitra vokasi atau Inovokasi 7-19 Mei 2024, penyelenggara DAPTV dalam jangka waktu 8 jam, 2021, workshop penulisan spesifikasi paten dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Angkatan 1 Desember 2021, penyelenggaraan Kemenristek LL Dikti 7 dalam jangka waktu 8 jam. Lanjut. Untuk pengalaman mengajar selama 5 tahun mengajar 5 tahun terakhir, mata kuliah Matematika Teknik 2, program pendidikan S1, Unmer Teknik Mesin, Kalkulus 2, S1, Unmer Teknik Mesin, Matematika Teknik 1, S1, Unmer Teknik Mesin. Produk bahan ajar, mata kuliah Analisa Numerik, program pendidikan S1, jenis bahan ajar, modul cetak, semester tahun akademik, ganjil 2013 sampai 2014, statistik teknik S1, modul cetak, ganjil 2012-2013, matematika teknik S1, modul cetak, genap 2010 sampai 2011. Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir, 2023, model pengembangan energi terbarukan berbasis potensi dan kearifan lokal masyarakat, proyek percontohan di Glitung Water Street atau GWS, Kota Malang. Ketua anggota tim sebagai anggota, sumber dana PTKN tahun kedua. 2022,
model pengembangan energi terbarukan berbasis potensi dan kearifan lokal masyarakat. Proyek percontohan di Gelitung Waterstic GWS Kota Malang. Sebagai anggota dengan sumber dana PTKN tahun ke-1. 2022, penguatan program pengendalian banjir berbasis partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19. Anggota Riset Keilmuan LPDP. Untuk karya ilmiah tahun 2026 dengan judul Implementation of the Clip of Website to Support Purwo Max Art Cultural Tourism in Malang dengan penerbit jurnal Dinamisia Jurnal Pengabdian Masyarakat 10 volume 2 619 sampai 631 2026 penumbuhan kesadaran lingkungan bagi siswa melalui implementasi Green School Bernas Jurnal Pengabdian Masyarakat 2025 Branding Digital Marketing sebagai upaya pemberdayaan UMKM di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Volume 6, nomor 1, 2025. 2025, implementasi Green School untuk membangun kesadaran lingkungan bagi generasi hijau. Volume 6, nomor 1, 2025. 2025, ketahanan aus dan kekerasan produk alat pertanian dengan material scrap baja, bekas, tahun, daun, SUP 9, Jurnal Nusantara of Engineering 8, 2025, analisa kekuatan pisau, scan cutter Pigi Krebet baru 1 menggunakan software ANSYS Workbench 2025 R1 transmisi 21. Dan sebelumnya, mohon maaf, masih banyak sekali publikasi dan penelitian dari Bapak Sufianto. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya lanjut saja untuk pemaparan dari materi. Mohon izin. Mohon izin, waktu dan tempat dengan Bapak Sufianto, Sarjana Teknik Majalengka Teknik, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk share screen-nya ditutup dulu, saudara moderator. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah bisa terdengar ya suara saya? Siap sudah, Bapak. Ya, baik. Eh, Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan pada sore ini untuk sharing dari sedikit pengalaman yang sudah kami lalui, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Stikes Sang Tuah Surabaya, Bapak Dr. Setiadi, juga kepada Kepala P3M, Ibu Astrida Budiarti, MKep, Spesialis Kep Maternalis, ya. Dan juga Bapak Ibu pimpinan dan juga dosen serta para mahasiswa semua yang hadir pada kesempatan ini, ya. Eh, jadi apa yang kami sampaikan di sini sebetulnya di Stikes Hang Tuah pun juga ada semuanya, hanya saja nanti
mungkin perlu apa kita review kembali kira-kira apa yang sudah ada di sana yang kemudian itu bisa kita optimalkan untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Ya, baik, saya coba untuk share screen terlebih dahulu dari materi yang akan saya sampaikan. Baik, sudah terlihat ya materi ini. Sudah terlihat, saudara moderator? Mohon izin sudah siap, Bapak. Ya, Sudah baik. terlihat. Ya, jadi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kampus berdampak ya. Jadi kampus berdampak itu seperti apa, di mana tujuannya nanti adalah kita akan menguatkan tradisi akademik pada sebuah kampus, ya. Di mana nanti dengan tradisi tadi bisa membangun kreativitas yang untuk bisa menjadikan sebuah inovasi yang bermanfaat bagi semua. Ya. Jadi yang sekarang sedang digadang-gadang ataupun menjadi slogan oleh Dikti Saintek adalah tentang berdampak. Ya. Jadi baik itu kampus berdampak, kemudian apa tujuan dari kampus berdampak itu seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah, di sini sudah kami cantumkan. Silakan nanti kalau mau menelusuri lebih detail lagi apa yang sudah disampaikan di dalam berita-berita itu tentang konsep dari kampus berdampak. Ya, ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan apa eh, ciri dari sebuah kampus yang sudah menerapkan dari konsep dari kampus berdampak tersebut. Jadi kampus berdampak itu harus berbasis pada tantangan sosial. Jadi artinya kampus harus mampu merancang sebuah program riset dan juga pengabdian masyarakat yang itu nanti ditujukan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, jadi orientasi pertama adalah masyarakat ataupun lingkungan di sekitar kampus tersebut. Lalu kampus berdampak ini harus bisa menjadi suatu bentuk kolaboratif dan inklusif, ya. Jadi tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah, industri, dan juga komunitas lokal setempat, ya, atau yang lebih dikenal dengan pentahelik ataupun heksahelik, ya, tentang kolaboratif ini. Lalu orientasinya pada dampak, ya. Jadi tujuan akhirnya nanti adalah dampak, yaitu apa? Fokus pada hasil yang merupakan sebuah perubahan nyata di masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut. Ya. Lalu kemudian terkait budaya akademik tadi, tradisi akademik, maka bahwa ini semua sebetulnya adalah bagian dari Tridharma, bahwa sebuah kampus itu harus memaknai kegiatan-kegiatan itu dalam koridor Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya. Jadi kampus berdampak di sini itu adalah transformasi ya, jadi program yang sebelumnya yaitu tentang kampus merdeka, nah sekarang akan ditingkatkan menjadi sebuah konsep tentang kampus berdampak. Ya. Jadi intinya adalah kampus itu harus bisa menjadi motor transformasi dari kegiatan sosial dan ekonomi, bisa menghasilkan inovasi yang relevan, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ini ada 6 model ya. Jadi sekiranya kampus berdampak itu seperti apa diterapkan, ada 6 metode ya. Jadi bisa melalui program pengabdian masyarakat, lalu kemudian hasil-hasil penelitian itu bisa ditingkatkan melalui program hilirisasi. Yang ketiga adalah program Bina Talenta. Ya, jadi kalau ada tawaran semacam apa Young Scientist Competition, nah itu adalah dalam rangka untuk program Bina Talenta. Lalu yang keempat, pengembangan kemitraan, jadi berkolaborasi. Lalu kemudian penelitian itu juga perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan riset mobility ataupun riset grant yang ditawarkan. Lalu kemudian program pengembangan kawasan sains atau dan teknologi atau teknopark. Ya. Jadi kalau mencari model kampus berdampak bisa di antara 6 ini mana yang cocok dengan kampus di Stikes Sang Tua, Surabaya. Sebetulnya bidang dari kampus di Stikes ini sudah punya tempat yang spesifik ya. Jadi fokus-fokus hibah itu berorientasi pada bidang fokus 8 ini, yang diantaranya adalah tentang kesehatan. Jadi artinya sudah punya ruang yang sangat nyata di mana kontribusi dari Stikes itu sudah menjadi skala prioritas. Jadi kalau mengusulkan hibah tentunya akan lebih mudah untuk menembus dari bidang fokus yang memang ditawarkan. Terus sebetulnya apa kampus tadi secara administratif? Jadi bertujuan untuk membuat suatu klasterisasi ya. Jadi kampus-kampus seluruh Indonesia itu kalau mengacu tabel yang tercantum di sini itu ada sekitar 2090 kampus yang terbagi pada klaster mulai dari Mandiri, Utama, Madya, Pratama, dan juga Binaan. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa setiap kampus memang didorong untuk bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan potensi kampus berdampak yang dihasilkan tersebut. Nah, di mana indikatornya itu bisa tercantum di sini di tabel 31. Jadi terkait sumber daya kelembagaan, kekayaan intelektual, kegiatan penelitian pengabdian, publikasi, dan lain sebagainya. Nah, dari bahan-bahan itulah kemudian diklasterkan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Artinya kalau misalnya berada di klaster madya, maka artinya ada bersama dengan 306 kampus yang lain yang berada pada klaster tersebut. Ya. Silakan dicek informasi tersebut dan juga bisa menjadi acuan kenapa kita harus membuat suatu program yang terkait dengan kampus berdampak ataupun peningkatan kinerja dari kampus. Ya. Kalau saya melihat dari Sinta, jadi artinya dashboardnya ataupun profil sebuah kampus itu bisa dicek oleh siapapun, ya. Ya utamanya adalah untuk stakeholder yang terkait, baik itu dunia industri ataupun juga orang tua jika ingin apa memilih kampus untuk studi putra-putrinya, ya. Jadi ini saya ambil profilnya pada 9 Mei 2026, di mana yang ingin saya sampaikan adalah bahwa potret kampus di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Surabaya punya 53 dosen dengan 5 prodi dan punya 1 jurnal, ya. Maka di sana punya kinerja yaitu tentang Sinta Score overall dan juga Sinta Score untuk 3 year dan juga tentang produktivitas dari dosennya yang ada di sana. Dan yang lebih penting lagi adalah yang bagian paling bawah ini,
total all score 13,25. Nah, itu nanti akan ada satu indikasi bahwa nilai itu menjadi suatu acuan untuk pemeringkatan klaster tadi. Ya. Nah, maka artinya setiap kampus harus berupaya untuk mendorong kinerja yang ada di sini supaya bisa naik peringkat dari kampus tersebut. Ya. Lalu kemudian untuk mahasiswa, jadi saya membuat materi ataupun menyampaikan materi ini sebetulnya saya mewakili juga sekaligus sebagai orang tua. Ya. Jadi saya juga punya anak yang kuliah di suatu kampus, maka apa yang diharapkan orang tua ya tentunya apa yang saya sampaikan ini juga mewakili dari pendapat orang tua itu tadi. Bahwa di kampus itu disediakan banyak kegiatan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu apa ya mencari lagi mau ikut kegiatan apa. Ya. Jadi setidaknya di Simpel Mawa itu dengan link yang ada itu silakan dicari bahwa di sana ada program yang ditawarkan mulai PKM, P2MW, BPK Ormawa dan lain sebagainya. Jadi bentuk berkegiatan, berorganisasi itu bukan hanya berada pada suatu unit Ormawa, tetapi membuat suatu proyek itu juga sudah bentuk berorganisasi karena melakukan manage dan lain sebagainya, bekerja sama. Nah, itu sebetulnya sudah bisa dilakukan. Nah, bentuk kegiatannya sudah terarah, jadi tidak perlu lagi mencari ide yang lainnya. Yang sudah ada ini pun sebetulnya sudah cukup mewakili dan kalau mau ikut semua ya sudah sangat bagus artinya. Ya. Jadi yang pertama adalah tentang PPK Ormawa, bukan, ini tentang BEM berdampak ya. Jadi kemarin diorientasikan tahun 2025 itu BEM berdampak itu dibuka, tetapi orientasinya untuk recovery Aceh ya. Jadi program yang ditawarkan di situ adalah program yang nanti relevan dengan program relevansi dari apa namanya recovery bencana yang di Aceh itu. Ya. Nah, setidaknya juga tercantum di sini bahwa bidang kesehatan itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat nyata jika Stikes Hang Tua ini mau berkontribusi pada program BEM berdampak. Ya. Jadi di sini bisa dibaca bahwa untuk apa tujuan dari program ini diselenggarakan. Jadi BEM ini akan Badan Eksekutif Mahasiswa. Artinya ini yang mewakili, merepresentasikan mahasiswa di suatu kampus. Nah, maka di situ BEM ini harus bisa merepresentasikan bagaimana dia memberikan kontribusi pada program BEM berdampak tadi. Ya. Jadi ada tujuan pelaksanaan dari kegiatan BEM berdampak ini dan juga yang paling paling apa ya paling bisa menjadi sesuatu yang menarik adalah bahwa semua kegiatan yang di Simbelmawa ini mahasiswa tidak mengeluarkan dana untuk merealisasi kegiatan itu, tetapi mendapatkan dana sebagai hibah. Nah, di program BEM berdampak ini dana yang bisa diperoleh adalah sampai dengan 120 juta. Artinya bagi mereka yang punya passion untuk bisa membuat project, maka itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, seharusnya seperti itu. Terus kemudian program yang kedua adalah PPK Ormawa. Ya. Jadi Ormawa tidak hanya BEM, bisa di tingkat prodi, di tingkat fakultas, ataupun UKM, maka kegiatan yang ada di sana diwadahi dengan PPK Ormawa. Ya, jadi silakan mengusulkan program-program hibah dalam program PPK Ormawa ini. Ya. Jadi apa topiknya? Jadi topiknya di sini ada berapa? 8 ya. Jadi ada tentang konservasi dan tangguh bencana dan juga yang lebih spesifik mungkin ini, yaitu desa atau kelurahan sehat. Jadi kalau memilih program untuk Stikes mungkin bisa lebih mengarah ke
topik tentang desa atau kelurahan sehat. Lalu kemudian di sini saya tampilkan untuk memberikan gambaran ya. Jadi kalau Stikes Hang Tuah mau menyusun program pada skema PPK Ormawa itu kira-kira seperti apa. Nah, dari sini kita bisa melihat bersama bahwa yang pertama dari Stikes Tanawali Takalar ya. Jadi konteksnya adalah tentang hidroponik, di mana hidroponik ini hasilnya nanti untuk program zero stunting. Artinya ini kan juga satu topik yang mestinya sudah menjadi hal yang umum di ilmu kesehatan di Stikes. Ya. Terus kemudian yang kedua ada dari UII, pojok wedangan. Ya. Jadi membuat suatu budidaya toga untuk kesehatan lansia. Ya. Jadi artinya di sini kita bisa belajar dari judul-judul yang sudah ada, tema-tema yang sudah ada itu kira-kira apa yang kita punya. Nah, itu yang harus kita orientasikan untuk kemudian bisa bisa berhasil di sini. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa tidak hanya universitas, bahwa di sekolah tinggi itu juga sudah banyak mereka yang bisa mengusulkan ini dan lolos. Artinya potensi ini juga dimiliki oleh Stikes Sang Tuah untuk bisa masuk ke sini lolos sebagai salah satu kandidat di PPK Ormawa. Lalu kemudian passion tentang wirausaha. Jadi berwirausaha di sini adalah berwirausaha yang konteksnya adalah didukung kompetensi keilmuan yang dipelajari. Jadi tentang kompetensi ilmu kesehatan. Ya, artinya bagaimana ilmu kesehatan itu kemudian digunakan untuk sebagai bentuk wirausaha yang bisa diusulkan di program P2MW. Jadi program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi nanti usaha yang diusulkan bisa berupa makanan minuman, budidaya, industri kreatif, jasa pariwisata, manufaktur, ataupun bisnis digital. Nah, nanti kita bisa lihat contoh apa yang menjadi program P2MW. Jadi persyaratannya di sini itu apa? Jadi satu kampus itu hanya boleh mengusulkan yang ini ya. Jadi setiap kampus itu hanya boleh mengusulkan 3 kelompok usaha ya. Di mana satu bentuk kelompok usaha yang awal, terus yang dua adalah tahap yang bertumbuh. Ya, artinya 3 kelompok ini sudah diseleksi secara internal di masing-masing kampus sebagai wakil yang akan dikompetisikan di program P2MW tadi. Untuk materi sosialisasinya silakan dicek di link yang ada di situ ya. Dan ini sifatnya semua adalah rutin tiap tahun. Artinya setiap kesempatan itu kita bisa mengusulkan kapanpun ya. Jadi tinggal mahasiswa ataupun bagaimana dosen dan kampus untuk mendorong itu semua ya. Nah, jadi di sini bentuk wirausahanya seperti apa? Bisa kita lihat yang nomor 5 tentang beta guf gummy ya. Jadi semacam permen yang mengandung zat besi untuk mencegah anemia pada remaja dan ibu hamil. Jadi mungkin latar belakangnya adalah di satu wilayah ada peningkatan risiko anemi pada remaja dan ibu hamil. Terus kemudian juga punya inovasi membuat suatu permen yang di dalamnya ada unsur zat besi yang bisa membantu pencegahan anemia tersebut. Ya. Terus juga misalnya tentang kombucha. Ya. Jadi ini salah satu jenis minuman yang sekarang tren. Nah, tentunya itu juga bisa menjadi satu objek produk yang bisa dijadikan usulan di P2MW. Terus juga telang bliss ya. Jadi bunga telang khasiatnya cukup bagus. Nah, mungkin itu bisa dijadikan bentuk produk yang inovasi untuk sebuah wirausaha. Jadi di sini juga lengkap mulai dari kampus, universitas ataupun sekolah tinggi, potensi itu terbuka ya. Jadi silakan bisa diamati di sini
kira-kira topik apa saja yang ada di potensi Stikes Sang Tua untuk bisa diusulkan di periode berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang program kreativitas mahasiswa, ada 10 10 skema ya. Jadi yang tertarik tentang wirausaha, karya cipta, inovatif, kemudian penerapan IPTEK, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, silakan dicari passionnya masing-masing lebih condong kemana dan semua sudah diwadahi bentuk passion tadi di dalam program bidang PKM. Ya. Jadi tujuannya adalah mahasiswa itu diharapkan bisa mengasah sisi kreativitas. Karena dengan kreativitas itulah yang nanti akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Gambarannya itu bagaimana toh? Jadi sebetulnya mahasiswa itu kuliah setelah lulus tentunya kan untuk bekerja. Nah, jadi kreativitas tadi tujuannya adalah supaya nanti pada dunia kerja mahasiswa tadi bisa memberikan inovasi, memberikan kreativitas yang nanti akan berdampak pada dunia kerja di mana dia nanti bekerja. Nah, sehingga dengan seperti itu, baik itu bekerja di sebuah dinas, sebuah instansi, sebuah perusahaan, dengan kreativitas itu, ya artinya semua itu akan bisa maju. Ya. Nah, dengan maju itulah maka berkompetisi di tingkat nasional ataupun global itu yang menjadi target atau tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan di sini. Ya. Jadi selain Tridharma, maka PKM itu juga akan menghasilkan keterampilan berpikir kritis. Terus kemudian itu merupakan bagian yang menjadi modal untuk soft skill dan juga hard skill yang dimiliki. Lalu terkait klasterisasi PKM ya. Jadi tadi ada klasterisasi untuk perguruan tinggi, sekarang juga ada klasterisasi PKM. Nah, jadi silakan dicek di simpel bawahnya di Stikes untuk PKM itu masuk di klaster mana. Nah, setiap klaster di sini punya kuota. Nah, mungkin yang akan saya ceritakan adalah bahwa di setiap klaster itu sudah ditetapkan satu penilaian. Jadi suatu kampus itu layaknya berada di klaster mana. Nah, sebagai misal begini. Misal berada di klaster 3 dengan kuota PKM 8 bidang itu 70 proposal, PKM AI 15, PKM GFT-nya 15 judul. Artinya kalau suatu kampus pada saat sudah ditetapkan di akun Simbel Mawa Operator itu dengan klaster 3, maka sebetulnya yang menjadi tanggung jawab kampus tersebut adalah menjaga agar kuota proposal yang diusulkan di situ memenuhi sesuai standar klaster yang ada. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi penilaian berikutnya, baik itu setahun atau 2 tahun berikutnya, itu akan berisiko. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka akan diturunkan klasternya. Ya, jadi diturunkan untuk level sampai klaster 4 ataupun klaster 5. Kenapa? Karena artinya tidak mampu untuk mendorong atau apa tadi menumbuhkan budaya kampus ya, budaya akademik di kampus untuk bisa mendorong mahasiswanya untuk bisa membuat proposal sesuai dengan kuota klaster tadi ya. Terus untuk temanya ada 10. Tentunya di situ poin 2 kesehatan dan gizi masyarakat sudah nyata menjadi bidang yang spesifik di Stikes. Artinya tidak perlu khawatir bahwa bidang itu sudah sangat relevan dengan apa yang ada di Stikes. Nah, untuk masing-masing PKM silakan dipelajari lebih lanjut nanti. Dari 10 itu pendanaannya berapa, persyaratannya seperti apa, itu bisa dipelajari lebih detail. Dan ini contoh dari PKM yang lolos tadi. Jadi dari seluruh kampus yang saya apa? Yang saya rekap di sini adalah saya cari yang sekolah tinggi, ya. Jadi sekolah tinggi kira-kira sebagai pembanding topik apa saja yang cocok
hubungannya dengan yang ada di Stikes Hang Tuah. Ya. Jadi dari judul-judul ini sebetulnya ya ada di sekitar kita dan itu memungkinkan sekali untuk kita optimalkan untuk menjadi sebuah judul usulan PKM. Ya. Lalu kemudian ada program Kosa Bangsa. Ya. Jadi Kosa Bangsa ini untuk dosen ya. Jadi nanti ini ada di dashboardnya Bima. Jadi Kosa Bangsa itu adalah bentuk kolaborasi. Jadi kolaborasinya adalah antar kampus. Ya. Kampusnya di sini adalah antara kampus pembina dan kampus pengusul. Ya. Jadi eh, kampus pengusul atau pelaksana itu adalah kampus yang klasternya lebih rendah. Terus kemudian PT pendamping itu adalah yang klasternya lebih tinggi. Ya. Sehingga jika memungkinkan kolaborasi dalam tawaran di program Kosa Bangsa ini silakan. Ya. Jadi menggandeng kampus dengan apa namanya klaster yang lebih tinggi untuk bisa berkolaborasi pada program Kosa Bangsa. Dan di sini juga muncul lagi bahwa fokus kesehatan itu menjadi salah satu bagian yang utama bisa menjadi tema di program Kosa Bangsa. Nah, ini saya ambil sebagai contoh saja. Jadi ini adalah salah satu hasil dari kegiatan KKN di kami. Ya. Jadi di kami ada program kuliah kerja nyata, implementasi dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kelompok mahasiswa waktu itu bekerja sama dengan Ponkesdes di Desa Wiloso. Ya. Jadi membuat apa? Membuat ini satu website. Jadi membantu Ponkesdes tadi memfasilitasi secara digital Ponkesdes tadi. Nah, tentunya yang seperti ini bisa menjadi satu topik ide untuk di Stikes bagaimana membantu dari sebuah posyandu kah ataupun pusat kesehatan masyarakat untuk kemudian kita arahkan ke model digitalisasi ataupun juga tentang layanan kesehatan yang terkait di situ ya. Jadi ini hasil dari kegiatan KKN. Lalu kemudian yang kedua ini adalah satu aplikasi untuk posyandu Gadang ya. Jadi ada tim dosen kami yang mendapatkan hibah pengabdian membantu posyandu Gadang itu untuk menciptakan satu aplikasi mencatat tentang record di posyandu itu ya. Jadi tentang ibu hamil ataupun balita, tentang stunting atau jumlah kunjungan. Nah, itu bisa terrecord pada aplikasi ini membantu posyandu dalam arah dalam rangka digitalisasi. Dan juga kemarin produk yang lain itu adalah ini alat ukur digital. Jadi ada timbangan digital dan juga alat ukur tinggi badan digital. Artinya digital di sini adalah eh, setelah terukur data itu masuk database di aplikasi. Artinya tidak perlu mencatat, jadi cukup diukur pada alat tadi, maka data itu sudah terrecord pada aplikasi. Lalu kemudian sebetulnya untuk apa inovasi tadi kita lakukan? Jadi di skema yang lain itu Dikti menawarkan ada program yaitu Inovokasi. Jadi ini di launching 2024, cuma kemarin pada saat pembukaan ini 2025 itu kok tidak ada. Ya, jadi saya kurang tahu apakah program ini nanti masih dilanjut atau tidak. Yang intinya adalah bahwa inovasi yang dikembangkan tadi itu diberi ruang untuk diimplementasikan dalam bentuk hibah-hibah. Ya. Kalau inovokasi ini kemarin orientasinya justru khusus untuk dosen-dosen vokasi. Ya. Lalu kemudian untuk kegiatan-kegiatan di kampus, khususnya di pengabdian. Jadi satu kegiatan pengabdian itu sebetulnya
bisa berjenjang dan berkelanjutan ya. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah bahwa kegiatan awal itu adalah sebuah kegiatan kecil yang dilakukan oleh mahasiswa. Bukan kecil dalam makna yang sebenarnya ya. Jadi awalnya adalah program KKN kan tentunya adalah suatu bentuk kegiatan sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kemudian itu bisa dikembangkan lanjut untuk mendapatkan hibah pendanaan, baik itu PKM pengabdian, PKM kewirausahaan, PPK Ormawa atau P2MW, ya itu dilakukan oleh mahasiswa, lalu dikembangkan lagi oleh dosen pendampingnya, bisa menjadi program PKM yang didanai internal di kampus, atau diusulkan ke Dikti dalam PKM Mono, atau Inovokasi tadi, atau kemudian dilanjut program pengabdian yang sifatnya multi, bisa PDB, BMM, ataupun PPUD. Ya. Jadi artinya gambarannya adalah dari ide kecil, dari satu wilayah yang kecil, itu bisa kita tindak lanjuti dan kita tingkatkan dari kegiatan program yang akan dilaksanakan di sana. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya di sini adalah bahwa desa tadi bisa kita klaim sebagai desa binaan. Nah, tentunya klaimnya kan bukan hanya berdasarkan apa? MOU administratif, tetapi bentuk real kegiatannya apa, kita bisa mendokumentasikan dan mengklaim itu sebagai hasil dari program pembinaan pada desa binaan tersebut. Ya. Nah, ini contoh real yang saya lakukan. Jadi awalnya dulu saya di Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, di Kabupaten Malang. Di sana awalnya adalah sebagai pembimbing KKN, ya di tahun 2020. Ini awal sebelum COVID. Lalu kemudian diusulkan menjadi hibah internal di UMD 2020. Lalu kemudian dilanjut saya bimbing mahasiswa di PHB 2D yang sekarang menjadi PPK Ormawa. Lalu kemudian saya lanjut di program hibah P2M MBKM tahun 2021, kemudian ada PKM IKU, terus PKM Mono di Dikti 2023-2024. Nah, artinya di satu wilayah yang sama, kelompok masyarakat yang ada di sana itu bisa secara bertahap dan berkelanjutan kita menyusun program pendampingan yang itu menjadi bukti bahwa desa tersebut menjadi desa binaan dari kampus. Lalu dari inovasi tadi akan bisa menghasilkan satu klaim ya. Jadi klaimnya produk apa yang nanti tujuannya adalah melengkapi apa kinerja dari kampus dalam bentuk kekayaan intelektual. Ya, di sini yang saya contohkan adalah KI untuk desain industri. Nah, desain yang kita sampaikan di sini untuk contoh itu adalah ya bentuk desain-desain yang sederhana, yang sifatnya adalah TTG yang bisa kita punyai, bukan sesuatu yang harus bersifat teknologi tinggi. Jadi yang pertama ada gantungan kerangka untuk pot gantung, ya, yang sebelah kiri. Terus kemudian meja jiplak batik. Terus yang berikutnya kolam terpal aquaponik. Nah, artinya ini kan potensi sekali untuk kita punya ide yang sederhana seperti ini, yang itu berbasis pada kebutuhan dari atau hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Ya. Lalu kemudian untuk dosen terkait skor Sinta ya. Jadi skor Sinta kan ada all year dan 3 year. Nah, di sini ada bagian produk atau prototype. Produk prototype ini akan menambah pada skor Sinta all year ya. Jadi tidak pada 3 year-nya. Tetapi intinya apa? Jadi kalau dosen mau meningkatkan skor keseluruhan Sinta untuk all year-nya, itu bisa mengklaim pada Sinta di produk atau prototype. Intinya adalah begini. Jadi tadi kegiatan-kegiatan tadi, misalnya yang di Sukowilangun itu, saya sudah menghasilkan TTG yang diterapkan di sana untuk kegiatan pengabdian itu. Nah, itu saya deskripsikan
pada produk atau prototipe di sini. Jadi bisa berupa desain landscape. Jadi saya gambarkan untuk eh, apa wisata tadi yang saya bantu, saya dampingi itu pengembangan landscape-nya seperti apa. Ya. Terus juga ada KKN ini penataan branding Kampung Nila. Jadi satu wilayah itu budidaya ikan nila itu dikembangkan. Nah, itu untuk model penataan dari kawasan tadi seperti apa. Nah, itu bisa menjadi suatu bagian di Sinta yaitu produk atau prototipe. Ya. Seperti ini juga. Jadi maksudnya desain tadi seperti apa, contohnya seperti ini. Nah, itu mestinya adalah satu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan dan ditindaklanjuti. Lalu kemudian untuk mahasiswa, jadi sebagai mahasiswa untuk kuliah itu tidak hanya sekedar apa transkrip dan ijazah. Jadi ada persyaratan lain yaitu tentang surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mahasiswa itu kegiatan di luar akademis, di luar kuliah itu apa? Yang itu merupakan cermin dari Tridharma tadi. Kalau kuliah ya hanya di bidang pendidikan, tapi untuk bidang 2 dan 3 diwadahi dengan apa? Jadi di sini yang diklaim oleh mahasiswa itu adalah untuk prestasi tambahan di luar akademik. Ya, meliputi apa? Yang pertama ada 4 kategori ya. Jadi prestasi tambahan untuk pelatihan profesional yang diikuti. Jadi ikut pelatihan apa, punya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait, bukan dari kampusnya. Lalu kemudian sertifikat keahlian. Jadi ikut apa namanya, eh, ikut apa kemarin ya, ini semacam tes kemampuan Microsoft, lalu kemudian mahasiswa itu mendapatkan sertifikat penghargaan untuk keahlian tadi. Lalu kemudian penghargaan yang sesuai dengan bidang keahlian. Jadi bidang keahlian di sini adalah ya tentunya berbasis kompetensi di prodinya masing-masing. Nah, mahasiswa saya adalah teknik mesin. Maka penghargaannya di sini adalah berupa juara 1 LKTI untuk topik tentang peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar. Nah, jadi bukan penghargaan olahraga, penghargaan bidang seni, tidak. Karena sesuai dengan kompetensi dari mahasiswa tadi. Lalu kemudian karya ilmiah. Jadi mahasiswa ini membuat artikel ilmiah bisa dipublikasikan di jurnal ataupun proceeding. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang paham, tentunya dia tidak hanya berpikir tentang kuliah lulus dengan IPK berapa dan lulus berapa semester, tetapi juga dituntut untuk punya prestasi tambahan di luar akademik tadi, apa yang bisa dicantumkan di SKPI-nya. Nah, ini adalah contoh dari mahasiswa yang pernah saya bimbing untuk kegiatan-kegiatan mereka. Nah, ini adalah publikasi dari hasil KKN. Jadi KKN itu mahasiswa tidak hanya dituntut menyelesaikan program KKN di masyarakat, tetapi hasil kegiatan KKN tadi kita publikasikan. Nah, dari link-link yang ada di sini, silakan ditelusuri lebih lanjut kira-kira publikasi artikelnya bagaimana. Nah, orientasinya adalah hasil publikasi ini akan melengkapi SKPI dari mahasiswa tadi tentang artikel ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam bentuk artikel di jurnal ataupun proceeding. Ya. Lalu kemudian ini periode untuk KKN yang berikutnya saya ikutkan di Senam Macung, ya. Ini sudah terpublikasi. Lalu kemudian untuk Bapak Ibu dosen, ya, ataupun juga eh, jadi intinya di sini mahasiswa dan dosen itu harus benar-benar berkolaborasi ya. Jadi mahasiswa jangan berpikir kalau diajak dosennya itu semacam diberi tugas tambahan atau hanya dimanfaatkan. Jadi ini benar-benar mahasiswa juga punya kepentingan, dosen juga punya kepentingan. Yang kepentingan itu semua adalah untuk peringkat dari kampus itu sendiri
dan juga untuk SKBI dari mahasiswa tadi. Nah, kompensasi dari itu semua sebetulnya adalah tawaran-tawaran yang seperti ini. Jadi kalau punya karya apa KI, kekayaan intelektual. Jadi kalau kampus itu hanya punya kekayaan dalam bentuk kekayaan intelektual, bukan kekayaan yang lain. Jadi hasil berpikir intelektualnya seperti apa itu diklaim dalam KI. Nah, KI di sini yang bisa diklaim adalah paten ataupun paten sederhana yang granted ataupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi artinya KI tadi sudah terdaftar ataupun yang sudah granted, maka bisa diusulkan untuk bisa mendapatkan sebuah penghargaan berupa insentif. Ya. Jadi waktu itu saya mengusulkan ada 3 paten sederhana yang saya miliki dan alhamdulillah itu yang poin 7 itu saya bisa lolos dengan satu objek yaitu membuat bumper mobil fleksibel. Jadi saya di situ lolos bisa mendapatkan insentif atas KI yang saya miliki di situ. Nah, jadi ini ada 4 judul yang tadi saya usulkan. Yang lolos adalah yang fleksibel car bumper. Terus ini sekedar sharing saja bahwa saya mendampingi mahasiswa itu sudah mulai tahun 2010, di mana puncaknya saya berhasil mendampingi satu tim PKM di situ sampai dengan tahap tertinggi yaitu PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional, ya. Lalu kemudian yang PHB 2D yang sekarang PPK Ormawa itu yang tahun 2021, lalu juga untuk yang PKM AI, artikel ilmiah, itu yang tahun 2024. Artinya ini semua bisa menjadi satu klaim, baik itu untuk dosen ataupun untuk mahasiswa, bahwa itulah bentuk klaim yang bisa dilakukan di era sekarang. Ya. Lalu ini adalah apa eh, paten sederhana yang kemarin baru berhasil untuk lolos mendapatkan sertifikat ya. Jadi sertifikatnya adalah diberi paten sederhana untuk mesin pelengkung pipa kotak dengan cetakan roll fleksibel. Nah, bisa dicek di link yang ada keberadaan dari informasi ini. Jadi sifatnya adalah sekarang kan era digital, artinya semua data itu bisa kita tracing atau kita telusuri. Ada 2, yang berikutnya adalah paten untuk kincir air poros horizontal. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya dapatkan. Lalu kemudian untuk Bapak Ibu dosen ataupun yang sebagai struktural di kampus yang punya kebijakan, jadi saya itu selalu merekap terkait kinerja. Jadi orientasinya adalah kinerja kampus itu seperti apa, itu bisa kita rencanakan dan bisa kita evaluasi. Jadi tahun 2025 kemarin di kami itu lolos 25 judul program pengabdian masyarakat. Jadi ada berapa? 17 ya. 18 itu PKM Mono, batch 1, 2, 3, lalu kemudian PSN 1, kemudian PTTI 1. Nah, dari setiap judul tadi saya record, jadi luarannya itu di jurnal Sinta berapa, prosedingnya ada atau tidak, buku, hak cipta, desain industri, karena semua itu kan punya skor di Sinta. Nah, skor Sinta itu ada 2 kategori, skor untuk dosen dan skor untuk institusi. Nah, jadi skornya berbeda. Nah, dari situlah saya bisa memetakan untuk dosen nanti setiap individu dosen itu bertambah berapa, terakumulasi berapa, lalu kemudian untuk Sinta di tingkat lembaga itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di bagian terakhir total skor itu untuk 20 judul. Kalau misalnya masing-masing 3 dosen, maka di sana terakumulasi peningkatan skor 1822.
Lalu untuk institusi bisa 4.120. Artinya kalau sebagai struktural yang bertugas untuk merencanakan pengembangan kampus, nah tentunya yang seperti ini eh, kalau bagi saya penting. Jadi saya bisa memetakan programnya apa, hasilnya seperti apa, itu bisa terukur dengan indikator yang ada. Tidak hanya hibah dikti, ya, di KKN juga seperti itu. Jadi KKN itu mulai dari hak cipta, desain industri, terus tadi ikut di proceeding, maka itu juga akan berdampak pada peningkatan skor dari Sinta untuk masing-masing dosen dan juga untuk secara lembaga. Nah, poinnya bisa tergambar di sini. Nah, ini untuk 2 periode, jadi yang tadi ganjil, yang berikutnya genap. Nah, dari situ kita bisa lihat eh, kontribusi dari kegiatan, setiap kegiatan seperti apa. Ya. Jadi baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Sulfianto. Sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab, mohon izin kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan. Suaranya masih di mute. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, bisa raise hand atau diketikkan di kolom komentar. Permisi Baik, Bapak, mohon silakan. izin bertanya. Ya, silakan. Mohon izin Bapak, kalau semisal, mohon izin bertanya, kalau semisal kita sudah memiliki keinginan atau niat untuk mengikuti program-program dari kemahasiswaan Dikti ini Pak, tapi kita bingung, kita apa ya penelitian yang mau kita lakuin gitu Pak, untuk mencari idenya, apakah ada tips and triknya Pak? Ya, baik, itu aja. Siap. Ya, jadi di awal tadi yang saya sampaikan adalah sebetulnya kegiatan ini kan sharing ya. Dan inti dari sharing ini sebetulnya saya menyampaikan pengalaman apa yang sudah saya lalui atau kami lalui. Ya. Jadi intinya adalah bahwa
semua hal yang sudah kami lalui itu sebetulnya juga ada di Stikes sana. Ya, itu adalah bentuk-bentuk apa kearifan lokal yang ada di sana. Nah, itu silahkan ditemukan. Untuk mendapatkan ide itu sebetulnya kalau yang tahun kemarin, ide itu sebetulnya bisa dengan kita jalan-jalan sambil mengamati. Atau kemudian kita bisa melihat dari judul-judul tadi, kira-kira mana ya yang cocok dari judul-judul yang lolos tadi untuk setiap skema. Ya. Atau juga apa namanya, kita sering berkomunikasi terjun ke masyarakat ya seperti KKN tadi sebetulnya peluang untuk kita bisa mengamati lebih intens. Kita selama ada di lokasi, kita tahu pasti di sana itu apa potensi kendalanya. Nah, sebetulnya itu yang kemudian kita rumuskan untuk menjadi sebuah ide. Terus yang kedua adalah jangan pernah berpikir bahwa ide yang harus kita tampilkan itu adalah sesuatu yang sifatnya harus teknologi tinggi, yang kita harus belajar lebih banyak. Tidak. Jadi mulailah dulu dari hal-hal yang sederhana, tetapi tepat sasaran. Jadi seperti KKN tadi. Jadi ada KKN tadi yang saya contohkan adalah pengembangan digitalisasi untuk Ponkesdes. Ya, awalnya kelompok itu kan berdiskusi dengan apa tim tim pengelola dari Ponkesdes tadi. Kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, dari diskusi itu akhirnya mengerucut bahwa kita butuh sarana digitalisasi informasi, gitu. Ya, akhirnya jadilah program KKN tadi membuat website untuk Ponkesdes. Nah, sehingga pengelola Ponkesdes bisa memposting di situ kegiatan-kegiatan atau programnya apa saja. Kemudian misalnya di situ mau dilengkapi tentang data jumlah apa, jumlah stunting ataupun balita, lansia itu seperti apa kan bisa dimunculkan di situ. Nah, artinya kita berangkat dari satu masalah real yang kemudian itu bisa kita apa ya? Kita fokuskan menjadi sesuatu yang ide yang bisa kita selesaikan. Ya. Jadi harus berangkat dari masalah real ya, jangan kita mengada-ada. Demikian juga dengan penelitian ya, penelitian juga sama. Misalnya terkait Ponkesdes tadi. Masalahnya apa toh? Oh, ternyata di sini tingkat stuntingnya tinggi. Ya sudah kita cari dengan kompetensi yang dimiliki, kira-kira apa solusinya atau strategi untuk mencegah atau mengurangi stunting. Misalnya tadi ada apa namanya bunga telang ataupun apa hidroponik, karena kan mau dikembangkan ini sayuran dan juga eh, apa budidaya ikan lele misalnya untuk nanti menjadi daya tarik atau produk yang dihasilkan di situ untuk menjadi bahan yang bisa untuk mendukung dari penanganan dari stunting itu sendiri. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya jangan berpikir rumit dulu, berpikirlah yang sederhana, tetapi itu kemudian bisa mengerucut pada suatu ide yang sifatnya inovatif. Ya. Terus eh kalau sudah punya pemikiran ya jangan berhenti hanya dijadikan apa, diangan-angan saja. Jadi disusun skema yang mau ditarget yang mana, terus nanti bentuk kegiatan seperti apa, itu menyesuaikan dengan masing-masing skema tadi toh. Jadi misalnya kalau kalau skala PKM dananya 5 sampai 8 juta, kalau itu bisa skala yang besar berarti seperti PPK Ormawa tadi bisa sampai 120 juta ya. Terus sifatnya ini adalah continue tiap tahun ditawarkan ya. Jadi kalau tidak lolos sekarang, ya tahun depan dicoba lagi atau bagaimana caranya itu bisa tetap diusulkan terus. Nah, karena sifatnya begini sesuai pengalaman di kami. Jadi pernah satu proposal itu tahun ini tidak lolos sampai 3 kali. Tidak lolosnya itu kenapa? Ya karena memang ada keterbatasan kuota ataupun anggaran di pemerintah. Ya. Sehingga pada saat itu
bisa lolos ya berarti itulah kesempatan untuk di tahun itu ya. Artinya apa? Artinya yang kemarin tidak lolos itu ya bukan berarti jelek idenya, tapi karena kuota itu bisa mempengaruhi untuk peluang lolos itu tadi ya. Tapi intinya dimanapun ide itu silakan diteruskan untuk selalu diusulkan. Dan tidak hanya di Simbelmawa ya, jadi mungkin di event-event di luar itu kan juga banyak lomba-lomba yang sejenis karya tulis kah atau apa. Nah, yang seperti itu yang harusnya sering dicari oleh mahasiswa. Bagaimana dia bisa selalu ikut dalam setiap tawaran kompetisi. Mau hanya bikin video, mau bikin poster saja, konsep kan mestinya itu bisa dilakukan. Itu ya. Cukup? Baik, Bapak. Cukup, Ya. terima kasih, Bapak. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Baik, sembari teman-teman menunggu pertanyaan, mohon izin Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Menurut pengalaman dari Bapak, apa saja detail-detail kecil yang sering kelewatan, tapi fatal kali jika akibatnya itu sangat mengurangi nilai dari PKM seperti itu? Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih. Jadi secara umum semua hibah yang ada di Simbelmawa ataupun yang lainnya itu adalah panduannya tentang template ya. Jadi template proposalnya itu memang sangat harus diikuti sekali ya. Jadi ketentuan administrasi yang ada di dalamnya itu jangan sampai terlewatkan. Nah, maka mekanismenya adalah di Simbelmawa itu mekanismenya adalah harus ada seleksi internal. Ya, jadi di kampus harus sudah menseleksi dari proposal awal nanti sampai dengan sesuai kuota tadi itu harus benar-benar dicek. Nah, kadang di kampus-kampus yang besar yang memang menjadikan PKM itu sebagai brand image mereka ya. Jadi bagi kampus yang besar itu brand image-nya adalah target utama itu di PIMNAS. Ya, jadi mereka berorientasi berlomba untuk sampai di PIMNAS. Artinya apa? Di kampus yang seperti itu, persiapan untuk PKM di tahun yang akan datang itu sudah dimulai 6 bulan bahkan lebih ditarik mundur ke belakang. Ya, jadi 6 bulan sebelumnya mereka sudah memproses itu proposal awal, seleksi awal, sampai kemudian nanti yang mewakili sesuai kuota di Simbelmawa tadi. Jadi itu cukup cukup apa? Teknikalnya sangat diperhatikan oleh kampus-kampus yang memang itu ingin menjadikan itu sebagai brand image mereka. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum itu, mohon diisi untuk mengisi presensi sebelum ditutup sesi tanya jawab. Baik, untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator dan juga Bapak Sufianto atas materi yang telah disampaikan. Untuk tanya jawabnya bisa menghubungi ke Bapak Sufianto, teman-teman barangkali karena waktu sudah semakin sore ya. Semoga ilmu dan wawasan yang diberikan dapat bermanfaat serta membantu peserta dalam menyusun proposal PKM maupun penelitian. Baik teman-teman,
Demikian rangkaian acara webinar pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan pemberian sertifikat kepada pemateri. Baik, terima kasih banyak Pak Sufianto atas ilmu yang telah diberikan. Nanti barangkali eh, ada yang pengen kami konsultasikan, kami WA Pak Sufianto ya, Siap. agar mahasiswa juga nanti mendapatkan hibah gitu ya. Baik, berikut sertifikat yang kami berikan mewakili Ketua STIK Kesatuan menyampaikan terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, sampun moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali, Bu, atas kesempatannya untuk sharing pada kali ini. Ya, terima kasih banyak. Oke. Untuk sesi pemberian sertifikat sudah selesai, teman-teman. Saya selaku pembawa acara benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Astrida selaku Kepala Biro P3M dan juga narasumber, pihak panitia, dosen, staf akademik, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Izin lift ya. J, monggo Pak Sufianto. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih kepada seluruh panitia ya. Yang seluruh mahasiswa silahkan untuk disusun